Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Ponorogo. Selamat bergabung di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Bersama saya, Rizky Rino Dwi Prasetyo, biasa dipanggil Pak Rino. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran tentang bisnis daring dan pemasaran, atau yang biasanya kami sebut dengan BDP. BDP itu merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari dasar-dasar kemampuan, keterampilan, dan keilmuan di bidang marketing dan wirausaha, baik secara konvensional ataupun melalui media daring atau online, di mana siswa BDP nanti akan dibekali beberapa keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan perencanaan usaha dan perencanaan pemasaran, salesmanship. Kemudian yang kedua, mengelola sebuah usaha khususnya di bidang retail. Kemudian kasir. Keempat, pramuniaga. Dan yang kelima adalah keterampilan mengelola sebuah bisnis online. Untuk mewujudkan kemampuan dan keterampilan tersebut, lalu apa saja mata pelajaran yang akan dipelajari selama 3 tahun nanti ke depannya? Yang pertama, ada mata pelajaran ekonomi bisnis, di mana mata pelajaran ini nanti mempelajari sebuah prinsip ekonomi, bisnis, pasar, harga, dan perdagangan. Kemudian ada mata pelajaran administrasi umum yang mempelajari tentang prosedur dan pengelolaan administrasi. Kemudian simulasi dan komunikasi digital, yaitu mempelajari tentang pengelolaan informasi dan bagaimana cara menjalankan sebuah teknologi dan perangkat IT. Kemudian yang keempat itu adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau mata pelajaran IPA, di mana mata pelajaran ini nanti mempelajari dampak aktivitas bisnis dan keselamatan kerja. Kemudian ada mata pelajaran marketing, di mana mata pelajaran ini mempelajari dasar-dasar marketing, merencanakan sebuah rencana pemasaran, bagaimana cara mensegmentasi, bauran pemasaran, kemudian bagaimana cara mengembangkan sebuah produk. Kemudian mata pelajaran perencanaan bisnis adalah mata pelajaran yang mempelajari bagaimana cara membangun sebuah usaha, bagaimana strateginya, dan bagaimana cara mengelola dan membangunnya. Kemudian di mata pelajaran ini juga mempelajari bagaimana cara membuat proposal usaha yang baik dan benar. Kemudian ada mata pelajaran komunikasi bisnis. Mata pelajaran ini mempelajari tentang etika berkomunikasi, kemudian presentasi, dan bagaimana komunikasi melalui surat bisnis. Untuk mata pelajaran pengelolaan bisnis retail, ini adalah mempelajari bagaimana memanajemen sebuah usaha di bidang retail, kemudian bagaimana cara membuat laporan usaha. Kemudian di mata pelajaran penataan produk, ini mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis sebuah produk dan menatanya sehingga menarik. Kemudian di mata pelajaran administrasi transaksi, mempelajari tentang alat dan mesin bisnis. Kemudian di mata pelajaran bisnis online, ini mempelajari media sosial, website, iklan untuk mengoptimalkan sebuah bisnis online. Kemudian di yang terakhir ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana mata pelajaran ini nanti akan mempelajari tentang kewirausahaan dan peluang usaha. Untuk mempelajari materi-materi ini nanti, siswa akan didampingi oleh guru produktif, di mana guru produktif di jurusan BDP ini ada 8 orang. Yang pertama ini adalah Bapak Sunarno Wibowo. Beliau mengampu mata pelajaran administrasi umum dan marketing di kelas 10. Ibu Puji Rahayu Ningsih ini mengampu mata pelajaran pengelolaan bisnis retail di kelas 11 dan 12. Ibu Wahyu Renani Tias mengampu mata pelajaran ekonomi bisnis di kelas 10 dan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Ibu Binti Latifah mengampu mata pelajaran penataan produk di kelas 11 dan 12. Kemudian Ibu Weni Fibrianti
beliau mengampu mata pelajaran administrasi transaksi di kelas 11 dan 12. Kemudian Bu Lestari ini mengampu mata pelajaran komunikasi bisnis di kelas 10. Kemudian ada Bu Mega Sakti Pratiwi, ini mengampu mata pelajaran perencanaan bisnis di kelas 10, kemudian mata pelajaran bisnis online di kelas 11 dan 12. Nah, yang terakhir, ini saya sendiri, yaitu mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10. Untuk menunjang pembelajaran di dalam kelas, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di program di kompetensi keahlian BDP. Nah, yang pertama itu ada kegiatan guru tamu. Nah, kegiatan guru tamu ini adalah kegiatan mengundang narasumber atau mendatangkan narasumber dari dunia usaha ataupun dunia industri ataupun pelaku usaha, di mana beliau nanti akan membagikan pengalamannya kepada siswa-siswi. Kemudian yang kedua, ini ada praktek kerja lapangan atau biasanya yang kita sebut PKL, di mana PKL ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan langsung di dunia usaha atau dunia industri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja. Kemudian yang ketiga itu ada uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah, UKK ini sendiri adalah kegiatan atau tes bagi siswa kelas 12 untuk syarat kelulusan, di mana ujian ini untuk mengukur kompetensi siswa. Di sini juga siswa dibekali oleh sertifikasi sehingga nanti bisa menjadi bekal siswa untuk melamar pekerjaan. Untuk menunjang pembelajaran, nah, sarana penunjang yang dimiliki oleh kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, yang pertama adalah laboratorium kasir, di mana laboratorium ini biasanya digunakan untuk praktek mata pelajaran administrasi transaksi. Kemudian ada laboratorium display, ini biasanya digunakan untuk praktek mata pelajaran penataan produk. Kemudian ada laboratorium komputer untuk praktek mata pelajaran simulasi dan komunikasi bisnis, juga bisnis online. Kemudian yang terakhir ada teaching factory yang kami beri nama Seni Zaman. Nah, Seni Zaman sendiri adalah bentuknya adalah toko, jadi usaha retail di mana siswa nanti bisa belajar bagaimana cara mengelola sebuah usaha secara nyata. Lalu lingkup kerja untuk lulusan ataupun siswa BDP nantinya itu yang pertama ada tenaga pemasaran yang meliputi sales, promotor, ataupun nanti menjadi seorang manajer marketing atau manajer pemasaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pengelola toko. Nah, pengelola toko ini nanti bisa menjadi kepala toko, manajer toko, ataupun menjadi staff. Kemudian yang ketiga ada tenaga kasir. Kemudian yang keempat ada pramuniaga. Yang kelima staf gudang. Yang keenam ada wirausaha. Dan yang terakhir adalah pelaku usaha di bidang bisnis online yang sedang marak saat kali ini. Di program atau kompetensi keahlian BDP ini juga memiliki kelas industri, di mana kelas industri yang ada di BDP ini adalah namanya Alfamart Class, di mana Alfamart Class ini merupakan kelas industri yang bekerjasama dengan Alfamart dengan tujuan menciptakan lulusan yang siap kerja dan berkarir di Alfamart. Nah, untuk siswa-siswi yang berkeinginan untuk bergabung di kelas Alfamart ini, nanti ada tahap seleksi tersendiri yang dilakukan oleh pihak Alfamart. Nah, jika nanti siswa tersebut memenuhi kriteria, maka siswa tersebut dapat bergabung di program Alfamart. Nah, poin plus dari kelas Alfamart ini, nanti siswa dapat melanjutkan, setelah lulus dapat melanjutkan bekerja di Alfamart. Nah, itu tadi gambaran singkat dari kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti MPLS. Sukses selalu, sehat selalu, selalu patuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.